Tiba-tiba pintu dibuka dengan kasar, dan Sari, kekasih rahasianya, masuk dengan wajah pucat pasi. "Aulia, ayahku tahu semuanya," katanya sambil gemetar. Surat di tangannya berisi ancaman dari keluarga yang memaksa Sari menikah dengan seorang pria pilihan mereka. Aulia merasa dunia berputar. Mereka telah menjalin hubungan selama 2 tahun, menyembunyikannya di balik tembok-tembok tinggi masyarakat Indonesia yang konservatif. Aulia, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, berasal dari keluarga Muslim taat di Yogyakarta, sementara Sari, 20 genep tahun, adalah guru sekolah dasar dari keluarga kaya di Surabaya. Pertemuan mereka dimulai di sebuah seminar pendidikan di Jakarta, di mana tatapan mata mereka bertemu dan menyulut api yang tak terduga. Awalnya, itu hanya persahabatan, tapi lambat laun, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dilarang oleh norma sosial dan agama yang mereka anut. Malam itu, Sari menceritakan bagaimana ayahnya menemukan pesan-pesan mereka di ponselnya. "Dia marah besar, Aulia. Dia bilang aku harus menikah dengan anak temannya atau dia akan memutuskan hubungan keluarga." Sari menangis, tubuhnya ambruk ke lantai. Aulia memeluknya, tapi dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Bagaimana bisa cinta mereka bertahan di tengah tekanan seperti ini? Aulia ingat masa kecilnya, di mana ibunya selalu mengajarkan bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita, dan segala bentuk penyimpangan adalah dosa besar. Keesokan harinya, Aulia bertemu dengan sahabatnya, Rina, di sebuah kai kecil di Kemang. Rina yang tahu rahasia mereka, memperingatkan, "Kalian harus hati-hati. Di Indonesia, hal seperti ini bisa berujung pada kekerasan sosial. Ingat kasus di media, pasangan sejenis yang diusir dari kampung." Aulia mengangguk, tapi hatinya memberontak. Ia mencintai Sari lebih dari apapun, tapi ia juga tak ingin menyakiti keluarganya. Konflik batin ini membuatnya gelisah. Apakah ia harus melepaskan Sari demi kedamaian, atau bertarung melawan arus? Sari, di sisi lain, sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Di rumah keluarganya di Surabaya, ia dipaksa bertemu dengan calon suaminya, seorang pengusaha muda bernama Budi. Budi tampan dan sopan, tapi Sari merasa mual setiap kali memikirkan pernikahan itu. "Kenapa kamu terlihat tidak bahagia?" tanya Budi saat mereka makan malam. Sari tersenyum palsu, hanya lelah kerja. Tapi dalam hati, ia membayangkan Aulia, senyumnya yang hangat, pelukannya yang menenangkan. Apakah ini pengkhianatan terhadap dirinya sendiri jika ia menyerah? Kembali ke Jakarta, Aulia memutuskan untuk menghadapi Sari secara langsung. Mereka bertemu di taman kota, di bawah pohon-pohon rindang yang menyembunyikan mereka dari pandangan orang. "Kita harus putus," kata Aulia dengan suara bergetar. Sari terkejut, air matanya mengalir. "Kenapa? Kita bisa lari, tinggalkan semuanya." Tapi Aulia menggeleng, "Tidak semudah itu. Keluargamu, keluargaku, masyarakat. Kita akan hancur." Debat sengit terjadi, suara mereka meninggi meski berusaha pelan. Sari merasa dikhianati, "Kamu pengecut," katanya sebelum pergi meninggalkan Aulia sendirian di taman. Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Ia membuka album foto di ponselnya, melihat gambar-gambar mereka berdua di pantai Bali saat liburan rahasia tahun lalu. Kebahagiaan itu terasa begitu jauh sekarang. Ia bertanya-tanya, apakah cinta ini layak untuk diperjuangkan? Atau apakah ia harus mengorbankan perasaannya demi norma yang telah tertanam sejak kecil? Tekanan dari keluarga mulai datang, ibunya menelepon, bertanya kenapa Aulia belum juga menikah. "Umurmu sudah 28, nak. Cari suami yang baik," katanya. Aulia merasa tercekik. Sari, di Surabaya, juga gelisah.
Ia bertemu dengan saudara perempuannya, Lina, yang curiga ada sesuatu. "Kak, kamu kenapa? Sejak kembali dari Jakarta, kamu aneh." Sari hampir menceritakan semuanya, tapi ia urungkan. Bagaimana jika Lina membenci dirinya? Malam itu, ia menulis surat untuk Aulia, menuangkan semua perasaannya, cinta, marah, dan ketakutan. "Aku tak bisa hidup tanpa kamu, tapi aku juga tak ingin kehilangan keluarga." Surat itu dikirim, tapi apakah itu akan mengubah apa-apa? Hari-hari berikutnya, konflik semakin dalam. Aulia mendapat tawaran kerja di Singapura, kesempatan untuk melarikan diri dari segala tekanan. Tapi itu berarti meninggalkan Sari. Ia ragu, mempertimbangkan pro dan kontra. Di satu sisi kebebasan, di sisi lain kesepian. Sari, sementara itu, dipaksa menghadiri acara pertunangan dengan Budi. Ia merasa seperti boneka, tersenyum di depan tamu-tamu keluarga. Tapi di balik itu, hatinya hancur. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk cinta terlarang? Aulia akhirnya memutuskan untuk bertemu Sari lagi. Ia naik kereta ke Surabaya, hati berdegup kencang. Saat tiba, ia menyelinap ke rumah Sari malam-malam. "Kita harus bicara," bisik Aulia. Sari terkejut, tapi senang. Mereka berpelukan, tapi kemudian debat lagi. "Aku tak bisa menikah dengan Budi," kata Sari. "Tapi jika tidak, ayah akan mengusirku." Aulia menawarkan solusi, "Mari kita lari bersama." Tapi Sari ragu, memikirkan ibunya yang sakit. Keputusan ini penuh risiko. Di akhir pertemuan itu, mereka berciuman untuk pertama kalinya setelah krisis, tapi itu terasa pahit. Aulia kembali ke Jakarta dengan hati berat, tahu bahwa ini baru permulaan. Masyarakat Indonesia, dengan nilai-nilai tradisionalnya, tak akan mudah menerima mereka. Apakah cinta mereka cukup kuat? Pagi di Surabaya, Sari bangun dengan mata bengkak. "Surat dari Aulia tiba, aku akan tunggu kamu di Jakarta. Kita bisa mulai baru." Tapi Sari tahu itu mimpi. Keluarganya mengawasi setiap geraknya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, memanggilnya ke ruang kerja. "Sari, pertunangan dengan Budi sudah ditetapkan minggu depan. Jangan kecewakan keluarga." Sari mengangguk patuh, tapi dalam hati ia memberontak. Apakah ini pengorbanan yang benar? Di Jakarta, Aulia sibuk dengan pekerjaannya, tapi pikirannya melayang ke Sari. Ia bertemu dengan komunitas rahasia di kota, di sebuah kai tersembunyi. Di sana, ia mendengar cerita-cerita serupa, pasangan yang diusir, yang dipaksa berpisah. Seorang wanita bernama Maya berbagi, "Aku kehilangan segalanya karena cinta ini, tapi aku tak menyesal." Kata-kata itu menguatkan Aulia, tapi juga menakutkan. Apakah ia siap membayar harga itu? Sari memutuskan untuk melawan. Ia menelepon Aulia diam-diam, "Aku akan datang ke Jakarta. Tunggu aku." Tapi rencana itu bocor. Lina, saudaranya, menemukan tiket kereta. "Kak, kamu mau kemana? Jangan bohongi aku." Sari terpaksa mengaku sebagian, "Aku punya teman di sana yang butuh bantuan." Lina curiga, tapi tak mengejar. Malam itu, Sari kabur, naik kereta malam ke Jakarta. Hatinya berdegup, takut dikejar. Aulia menjemput Sari di stasiun, mereka berpelukan erat. "Kita aman sekarang," kata Aulia. Mereka tinggal di apartemen Aulia, menyusun rencana. Tapi kebahagiaan itu singkat. Telepon dari ayah Sari datang, "Kembalilah, atau jangan pernah kembali." Sari menangis, "Ayah, aku mencintai seseorang." Ayahnya marah, "Siapa?" "Pasti wanita itu. Kamu berdosa." Panggilan itu memicu pertengkaran antara Sari dan Aulia. "Kamu seharusnya tak bilang," kata Aulia.
Sari balas, aku tak bisa bohong selamanya. Konflik semakin memuncak. Keluarga Aulia juga tahu. Ibu Aulia datang ke Jakarta, menangis, "Nak, kenapa kamu seperti ini? Kita keluarga baik-baik." Aulia merasa bersalah melihat ibunya yang lemah. "Ma, Bu. Tapi aku bahagia dengan Sari." Ibu menggeleng, "Ini bukan bahagia, ini penyimpangan. Pikirkan akhiratmu." Kata-kata itu menusuk hati Aulia, membuatnya ragu. Apakah ia egois? Sari, di sisi lain, mendapat tawaran dari Budi, "Jika kamu kembali, aku akan bantu sembunyikan rahasiamu." Itu godaan besar. Sari bertemu Budi secara rahasia di sebuah hotel di Jakarta. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Sari. Budi tersenyum, "Karena aku sayang kamu, dan aku tahu kamu tak bahagia." Sari tergoda memikirkan kehidupan normal, tanpa tekanan. Tapi ia ingat Aulia dan menolak. "Ma, aku tak bisa." Budi marah, "Kamu akan menyesal." Kembali ke apartemen, Sari menceritakan pertemuan itu. Aulia marah besar, "Kamu ketemu dia. Apa kamu khianati aku?" Pertengkaran hebat terjadi, barang-barang dilempar. Sari menangis, "Aku tolak dia." "Kenapa kamu tak percaya?" Aulia pergi keluar, meninggalkan Sari sendirian. Malam itu, Aulia minum di bar, bertemu teman lama yang homofobik. Wanita dengan wanita. "Itu gila," kata temannya. Aulia diam, tapi hatinya terluka. Pagi harinya, mereka berdamai. "Makan aku," kata Aulia. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari LSM yang mendukung. Di sana, mereka bertemu konselor yang bijak. "Banyak pasangan seperti kalian yang bertahan, tapi butuh keberanian." Kata-kata itu memberi harapan, tapi realitas datang. Polisi datang ke apartemen, dipanggil oleh keluarga Sari. "Kalian dituduh menculik," kata polisi. Mereka ditahan sementara, diinterogasi. Sari panik, Aulia tenang. "Ini ujian kita," katanya. Setelah dibebaskan dengan bantuan LSM, mereka semakin dekat, tapi luka semakin dalam. Sari kehilangan pekerjaannya karena rumor. "Sekolah tak mau guru seperti aku," katanya pilu. Aulia juga ditekan di kantor, rekan kerja menjauh. Apakah ini akhir? Atau awal perjuangan baru? Hari-hari setelah kejadian polisi, Aulia dan Sari hidup dalam ketakutan. Mereka pindah ke apartemen baru di pinggiran Jakarta, menyembunyikan identitas. Tapi berita menyebar di media sosial, guru kabur dengan kekasih sesama jenis. Komentar-komentar kejam datang, "Hukum mereka, ini merusak moral bangsa." Sari depresi, tak mau makan. Aulia merawatnya, tapi ia sendiri rapuh. "Kita harus kuat," katanya, meski hatinya retak. Keluarga Sari tak berhenti. Ayahnya mengirim orang untuk mencari mereka. Suatu malam, seseorang mengetuk pintu. Itu Lina, saudara Sari. "Kak, aku datang sendirian. Aku ingin mengerti." Sari terkejut, memeluk Lina. Mereka bicara panjang lebar. Lina mendengar cerita Sari, air matanya mengalir. "Aku tak tahu kamu menderita begini." Tapi Lina memperingatkan, ayah tak akan berhenti. Dia malu di mata masyarakat. Lina pergi dengan janji tak bilang, tapi apakah bisa dipercaya? Aulia sementara itu menghadapi ibunya lagi. Ibu datang ke apartemen, membawa Al-Quran. "Baca ini, Nak. Cari petunjuk." Aulia membaca, tapi hatinya tak berubah. "Bu, cinta ini dari hati, bukan dosa." Ibu menangis, "Kamu akan kesepian nanti." Pertemuan itu meninggalkan luka, Aulia merasa seperti pengkhianat keluarga. Apakah ia harus memilih antara cinta dan darah daging? Konflik memuncak saat Sari mendapat telepon dari Budi.
Ayahmu sakit karena kamu. Sari panik, ingin pulang. Aulia melarang, itu jebakan. Tapi Sari pergi, naik bus ke Surabaya. Di rumah, ia melihat ayahnya diranjang sakit. Makan aku, yah, katanya. Ayah memeluknya, tapi kemudian bilang, nikahlah Budi, atau pergi selamanya. Sari hancur, tapi ia memilih pergi. Aku mencintai Aulia. Ayah marah, mengusirnya. Kembali ke Jakarta, Sari menceritakan semuanya. Aulia marah, kenapa kamu pergi tanpa bilang? Pertengkaran lagi, tapi kali ini lebih dalam. Sari bilang, aku merasa bersalah. Mungkin kita salah. Aulia terkejut, kamu ragu sekarang. Sari mengaku, tekanan ini terlalu berat. Mungkin kita harus berpisah. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Aulia. Malam itu, Aulia keluar sendirian, berjalan di jalanan Jakarta yang ramai. Ia bertemu Maya lagi di komunitas. Banyak yang putus karena ini, kata Maya. Tapi yang bertahan, mereka bahagia. Aulia pulang dengan tekad baru. Ia bicara dengan Sari, kita tak bisa menyerah. Mari kita lawan bersama. Sari setuju, mereka merencanakan untuk pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi rencana itu terganggu. Lina menelepon, ayah tahu kalian di mana. Dia kirim orang. Mereka kabur malam itu, naik mobil sewaan ke Bandung. Di sana mereka bersembunyi di sebuah ila kecil. Kebersamaan itu memperkuat ikatan mereka, tapi ketakutan tetap ada. Sari bermimpi buruk, melihat keluarganya membenci dirinya. Aulia juga memimpikan ibunya menangis. Di Bandung, mereka bertemu pasangan lesbian lain yang sukses menyembunyikan hubungan. Kalian harus hati-hati dengan media, saran mereka. Inspirasi itu memberi harapan. Tapi kenyataan datang, Aulia kehilangan pekerjaan karena rumor. Klien tak mau bekerja dengan orang seperti kamu, kata bosnya. Aulia depresi, merasa gagal. Sari mencoba mencari kerja, tapi ditolak karena latar belakangnya. Mereka hidup dari tabungan, semakin sulit. Ini harga yang kita bayar, kata Sari. Aulia mengangguk, tapi hatinya bertanya, apakah layak? Konflik batin semakin dalam, masing-masing mempertanyakan pilihan mereka. Di Bandung, kehidupan mereka mulai stabil. Aulia mendapat kerja relance online, Sari mengajar priat. Tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Suatu hari, Budi muncul di depan Ila. Sari, ayahmu sekarat. Kembalilah. Sari terguncang, Aulia curiga. Jangan percaya. Tapi Sari pergi ke Surabaya lagi, kali ini dengan Aulia. Di rumah sakit, ayah Sari memang kritis. Makan aku, nak, katanya lemah. Sari menangis, yah, aku tak bisa ubah diriku. Ayah mengangguk, aku salah. Aku takut masyarakat. Itu momen rekonsiliasi, tapi terlambat. Ayah meninggal malam itu. Sari hancur, menyalahkan diri sendiri. Jika aku tak pergi, mungkin dia tak sakit. Pemakaman penuh drama. Keluarga menyalahkan Sari, kamu penyebabnya. Lina membela, biarkan kakak. Aulia berdiri di belakang, merasa asing. Setelah itu, Sari depresi berat, menarik diri dari Aulia. Aku butuh waktu, katanya. Aulia merasa ditinggalkan, tapi mengerti. Ia kembali ke Bandung sendirian, menunggu. Hari-hari tanpa Sari terasa kosong. Aulia bertemu ibunya di Yogyakarta. Bu, aku butuh dukungan. Ibu mendengar cerita, air matanya mengalir. Aku tak setuju, tapi aku sayang kamu. Itu langkah kecil, tapi berarti. Aulia pulang dengan harapan. Sari, di Surabaya, menghadapi warisan keluarga.
Ia mendapat bagian, tapi dengan syarat, putus dengan Aulia. Tidak, katanya tegas. Lina mendukung, ikut hatimu, Kak. Sari memutuskan kembali ke Aulia. Mereka bertemu di stasiun, berpelukan. Makan aku, kata Sari. Kehidupan baru dimulai di Bali. Mereka pindah ke sana, membuka usaha kecil. Masyarakat lebih toleran, tapi tantangan tetap. Teman-teman baru mendukung, tapi ada yang memusuhi. Suatu hari, demonstrasi anti-LG terjadi di Denpasar. Mereka takut, bersembunyi. Ini tak pernah berakhir, kata Aulia. Konflik terakhir muncul saat Sari bertemu mantan teman sekolah yang homofobik. Kamu memalukan, katanya. Sari balas, ini hidupku. Pertengkaran itu viral di media sosial, membawa ancaman. Mereka harus pindah lagi ke Ubud. Di sana mereka merefleksikan segalanya. Kita bayar mahal, kata Sari. Aulia setuju, tapi kita lebih kuat. Ikatan mereka semakin dalam, tapi luka tak hilang. Di Ubud, Bali, Aulia dan Sari menemukan kedamaian sementara. Usaha kai kecil mereka laris, diisi turis yang tak peduli latar belakang. Tapi masa lalu datang lagi. Ibu Aulia menelepon, "Nak, aku sakit. Pulanglah." Aulia pergi ke Yogyakarta, meninggalkan Sari. Di sana ibu bilang, "Aku terima kamu apa adanya, asal bahagia." Itu momen odd or thought bagi Aulia. Kembali ke Bali, Sari mendapat kabar buruk, Lina dituduh mendukung, diusir keluarga. Sari ingin bantu, tapi Lina bilang, "Aku baik-baik saja. Hidupku sekarang." Itu mengajarkan Sari tentang pengorbanan. Tahun berlalu, mereka semakin stabil. Tapi suatu hari, Aulia mendapat tawaran kerja di luar negeri. Ini kesempatan, tapi aku tak mau tinggalkan kamu, katanya. Sari mendorong, "Pergilah, kita bisa LDR." Tapi Aulia ragu, memikirkan pengkhianatan masa lalu. Keputusan akhir, Aulia tolak tawaran, memilih Sari. Kita sudah bayar mahal, tak mau pisah. Mereka menikah secara simbolis di pantai, dengan teman-teman dekat. Kebahagiaan itu nyata, tapi rapuh. Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Mereka aktif di komunitas, membantu orang lain. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar bahwa pengorbanan selalu membawa kebahagiaan, atau justru menimbulkan penyesalan abadi?